sebelum kita memulai keberangkatan. Jadi kita tahu budget yang harus dikeluarkan untuk hari ini selama 3 hari gimana gitu, kita harus mempersiapkan. Selamat datang di channel YouTube kita, Dinar Vivo. Ini adalah konten terbaru kita, yaitu Nyangkru Seru. Di sini kita bakal ngobrol santai seputar media, videografi dan fotografi. Jadi perkenalkan, di sini aku Ica dan aku sama Kak Yusril Iza Mahendra. Waduh, namanya kayak menteri ya? Asik kan? Calon menteri? Calon fotografer. Oh, calon fotografer. Ya. Fotografer menteri. Oh, jangan. Udah fotografer aja. Fotografer aja. Ya. Kamu jadi fotografer menteri? Enggak repot. Ngapain lah, enak hobi aja yang apa itu yang diutamakan. Tapi kan enak kan kalau kayak hobi bisa jadi uang. Nah, itu lebih mantap. Jadi harus itu. Sip lah. Jadi kayak gini. Kan hari ini kita mau angkat tema tentang pentingnya belajar fotografi. Bisa bagi-bagi sih tips-tips fotografi. Kalau aku sih biasanya kalau di fotografi awal ya emang kita belajar dari basic dulu kan. Kita belajar dari basic. Lalu kita menentukan genre kita di mana, mau travel fotografi, mau landscape, mau portrait, mau human interest, itu kan terserah passion kita. Passion kita di fotografi, tapi genre kita apa? Nah, itu harus ditentukan. Dan untuk yang biasa masalah kendala-kendala itu sebenarnya nggak perlu dipikirkan sih, karena kan selama Jadi untuk yang biasanya orang-orang bilang kendala masalah fotografi sulit atau gimana, sebenarnya sih enggak, tergantung kita mau mulainya kayak gimana gitu aja. Kalau tadi kan bilangnya kalau fotografi itu bisa kayak traveler gitu kan ya. Ya. Nah, kalau kakaknya sendiri udah traveling kemana aja? Waduh, kalau aku ya gimana ya, kalau mungkin kalau traveler sih mungkin dari cuma Jawa aja ya. Pernah ke lebih kan hobi juga hiking kan, jadi kan selain hiking juga keindahan alam di gunung itu juga menarik, dan aku emang suka banget kalau foto di gunung itu. Dan momennya kalau kita dapat yang biasa orang-orang pendaki bilang itu samudra di atas awan, jadi momen dimana kita dapat melihat bukan laut sih, apa itu, awan luas yang membentang seperti samudra. Di situ kita bisa ngabadikan lewat kamera gitu. Kalau traveler sendiri ya itu di Jawa Timur. Kalau untuk luar pulau sendiri Balikpapan sih. Oh, Balikpapan, masih Balikpapan. Dan itu kan untuk fotografi aku itu masih 2 tahun baru-baru ini. Jadi kalau untuk paham, dulu pernah ke Bali tapi belum paham masalah tentang travel fotografi, landscape atau yang lain. Ya pada akhirnya kalau di Balikpapan kan emang sekarang tinggalnya di Balikpapan. Oh, di Balikpapan. Ya, jadi udah pindah ke sana. Udah pindah ke sana. Pindahnya masih belum sih, nunggu selesai kuliah dulu lah. Nunggu selesai kuliah dulu, habis itu ya mulai digiatin lagi buat fotografi travelnya gitu. Pertama kali kayak kan tadi katanya baru-baru ini kayak paham, waktu di Bali kan belum terlalu paham. Itu tuh mulai paham, benar-benar paham tuh waktu apa sih? Bener-bener paham. Awal aku emang bener-bener paham ingin mendalami fotografi itu sebenarnya pengaruh dari orang juga sih sebenarnya. Kan aku emang orangnya suka kalau di sosial media itu kan suka lihat orang-orang travel photographer, landscaper, terus portrait atau gimana. Dan itu kan aku juga sering lebih suka traveler. Jadi emang bagaimanapun itu, jadi untuk genre fotografinya lebih ke travel fotografi sama landscape. Di situ aku tahu ini apa itu, tahu fotografer Indonesia yang emang udah profesional. Nah, di situ aku terinspirasi dari satu orang itu dan mulai menggiati fotografi lagi dan membeli gear yang baru lagi untuk ke jenjang yang lebih tahapan yang lebih profesional lagi gitu. Kalau masalah kayak budget itu penting banget ya. Budget mulai dari kamera, dari perjalanannya, konsumsi segala macamnya pasti butuh kan. Ini emang sulit sih. Jadi kan kalau
kita sebagai orang travel photographer, ya kita kan bukan ini ya, bukan perusahaan travel. Jadi kalau mau kemana-mana kita nggak bisa menyediakan jasa ini kan, jasa foto kita dapat uang. Kalau aku sih emang lebih suka travel sama teman-teman atau travel sendiri gitu. Jadi budget mungkin memang kita harus prepare sebelum kita memulai keberangkatan. Jadi kita tahu budget yang harus dikeluarkan untuk hari ini selama 3 hari gimana gitu, kita harus mempersiapkan. Kira-kira berapa sih kalau dijumlahin nih, kalau dinominalkan? Pertanyaannya mah marah nih. Kan bisa bagi-bagi nih. Kalau dijumlahin sih kurang dari 2 lah. Kurang dari 2. Kurang dari 2. 2000 aja kok, 2000 aja. Aduh, 2000 rupiah bukan 2 juta. Terus kalau balik lagi ke itu tadi, kayak kan ada komunitas pasti kan. Banyak ya. Jadi gabung di komunitas mana aja? Boleh nih disebutin komunitasnya? Boleh, siapa tahu nanti teman-teman bisa ngikut nanti, bisa ke follow stalker Instagramnya. Awal itu memang tertarik kalau untuk komunitas ya asli dari Surabaya sendiri kan, Surabaya Landscaper namanya. Di situ mulai gabung komunitas, mulai ikut sering kelas-kelasnya, dan aku kan juga ikut salah satu salah satu kelas dari brand kamera, dari brand kamera itu memang sering ngadain kelas, aku juga ikut. Lalu yaitu komunitas sesuai dengan kamera itu sendiri kan, kameranya iklannya apa, mereknya apa, ya itu aku ikut komunitasnya juga. Jadi ada Surabaya Landscaper, ada yang komunitas brand kamera itu tadi, ada Landscaper Gembel. Wow. Tapi bukan jauh. Tapi gembel beneran. Maksudnya kameranya bagus gitu tapi gembel namanya. Tapi setiap mau travel pasti gembel. Tapi kameranya nggak gembel. Enggak, harus yang lebih baik. Gitu. Lalu ada KSF. Yang terakhir ini aku masuk ke komunitas KSF Landscape yang emang bisa dibilang itu komunitas terbesar di Indonesia. Komunitas terbesar di Indonesia itu dipilih bener-bener itu kalau mau masuk di sana, diseleksi dari beberapa ratus orang yang kepilih mungkin setengah dari Sumama 200 ya mungkin 100 atau 100 kurang. Ini berarti ngikut itu dari mewakili Surabaya? Enggak sih, ya sebenarnya ada orang Surabaya juga, ada yang lain. Cuma memang komunitasnya besar. Jadi dari sekian banyak jutaan orang kepilih satu, waduh. Bersyukur. Makasih. Terus kalau boleh bagi guys, kayak kita tuh kayak ngambil gambar di lingkungan gelap, itu tuh ini. Mungkin ini pertanyaan yang emang banyak fotografer yang emang baru awal belajar. Mereka pasti bingung. Kita belajar kalau fotografi itu kayak gimana sih biar hasilnya bagus, biar hasilnya jernih, terus tajam gitu kan. Ya, bagaimana caranya ya kita belajar basic fotografi dulu. Kalau kita nggak paham basic fotografi, kita nggak bisa nentuin foto ketika pagi hari, ketika siang hari, ketika sore hari maupun ketika malam hari gitu. Kalau basicnya apa aja tuh? Kalau basic kalau basic itu ada yang namanya segitiga exposure. Kalau dalam fotografi itu ada shutter speed, ada ISO, sama aperture. Aperture itu diafragma. Jadi masing-masing 3 komponen ini memang harus melengkapi. Dan 3 komponen ini akan menentukan gimana kamu moto di pagi hari, mau moto di siang hari, sore hari, maupun malam hari gitu. Oh gitu. Terus kayak kan dia fotografi. Misalnya kalau anak-anak sekarang kan cuma kayak kasih aja gitu kan, kayak biar mematenkan kayak gini, biar kayak gini bisa sampai traveling kayak gitu tuh apa sih motivasi kayak selain hobi itu apa lagi sih? Dari niat lah ya. Oh dari niat. Pertama nama ibu harusnya. Enggak. Jadi emang awal dari niat harusnya. Kalau emang kita mau terjun ke dunia profesional, ya kita harus benar-benar belajar, ngikutin kelas-kelas yang lain.
di genre-genre yang lain, mau itu portrait, landscape, travel, food fotografi gitu. Apalagi yang emang sekarang yang paling menghasilkan ya. Ada food fotografi dan juga ada wedding, pre-wedding dan juga model. Nah, memang itu yang emang lebih sekarang lebih menghasilkan banyak uang ketimbang kayak travel maupun landscape gitu. Terus kalau kayak dia dari kayak kita foto-foto kayak gitu kan menghasilkan uang. Biasanya tuh berapa sih kalau di nominal gitu? Banyak dari sih sebenarnya. Waduh, nominal. Iya. Kalau aku biasanya yang dihasilkan itu kan aku kan nggak hanya ke travel fotografi maupun landscape fotografi. Kadang juga kalau ada saudara, temen ataupun ya temenku gitu, itu kalau mau apa itu prewedding ya aku bantu. Aku mungkin ya gak mahal-mahal amat lah, soalnya aku kan orangnya agak awam di dunia wedding maupun prewedding gitu. Jadi seadanya mungkin ya segitulah. Ya segitulah. Ya segitu. Takut orang yang nonton ya. Takut orang yang nonton. Ya nanti. Jangan ditonton ya. Tonton. Tonton. Like, comment, share. Jadi itu. Oh begitu. Terus kalau apa namanya itu tuh kayak di Indonesia tuh yang paling kuat kalau boleh tahu. Yang apa? Organisasi paling kuat di Indonesia kalau boleh tahu. Komunitasnya. Kalau setauku ya masih KSF Landscape itu, karena emang kalau untuk di landscape dia udah 4 tahun. Dibanding yang lainnya mungkin yang masih 2 tahun, 3 tahun, di KSF itu udah 4 tahun berjalan. Makanya bersyukur lah bisa gabung kan, ambil ilmunya, ambil apa ya? Ya kita perbanyak teman kan, perbanyak silaturahmi, ambil positif, ambil positif. Akhirnya kan nanti akan berguna buat kedepannya itu. Oke, terus kayak misalnya kayak kameranya nih, awalnya tuh kan pasti kamera kan nggak langsung bagus ya. Itu pasti ngumpulin uang ini. Pasti. Nah kan ini lagi kuliah nih. Kan pasti kan ada banyak anak kuliah yang pengen punya kamera, bagi-bagi tipsnya. Kan pasti mereka tuh pengen kayak gitu tuh, dapat kamera yang bagus, ikut-ikut organisasi komunitas yang bagus. Kan kalau untuk masalah kamera ya. Pertama memang kita harus tahu fotografi dulu. Kalau kita nggak tahu fotografi, ujuk-ujuk, tiba-tiba, sorry, Ujuk-ujuk, stop-stopan Surabaya. Tiba-tiba kita beli kamera yang mahal, kita nggak tahu fotografi, ya buat apa gitu kan. Bahkan juga aku tahu dengan cerita itu kayak ya seorang anak yang lumayan tinggi lah gitu, itu dibelikan kamera yang bagus tapi dia nggak tahu pemanfaatannya kayak gimana. Itu menurutku ya percuma, sayang banget lah. Sayang banget itu. Jadi kita harus emang benar-benar bisa memaksimalkan itu. Lalu kalau aku sendiri kalau mengumpulkan buat beli kamera, lensa, keperluan untuk foto landscape sendiri, itu aku dari uang kerja pastinya. Jadi kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Jadi kerja kita mengumpulkan ya meskipun nggak seberapa lah ya. Kalau kita emang niat buat kedepannya belajar fotografi maupun apapun, ya kita harus berani modalnya gitu. Harus ada komitmen. Kalau kita nggak berani mengeluarkan modal, ya gimana kita mau memulai ya? Ya gitu aja. Seperti hubungan. Kok baper nih bener-bener bahaya. Ada gak sih kayak motif apa ya, kayak pesan buat anak-anak muda yang lagi pengen belajar? Oh iya. Waduh, nggak ahli ya buat ngasih pesan. Kalau masalah pesan. Ya kan mereka kan biar kayak kekuh sama pendirian mereka pengen jadi fotografer. Sebenarnya sih bukan hanya fotografi aja ya kalau menurutku. Emang kita harus sesuai dengan passion kita harus menggiati passion kita, apa yang kita mau ya kita harus giati meskipun contoh ya kayak aku kuliahnya di jurusan kayak tentang informatika, tidak membahas tentang kamera atau apa, tapi emang passionku kan lebih ke fotografi toh ya, mau nggak mau tetap itu yang aku jalankan gitu.
Nah di samping itu ya kita harus nyari uang sendiri lah kalau untuk kita pengen sesuatu yang lebih untuk kedepannya dan belajar lebih giat lagi. Kalau aku sih gitu. Penting usaha karena usaha keras itu tidak akan menyia. Oke, sekian bincang-bincang dari kita hari ini dari Nyaru seru. Jangan lupa buat komen, share, dan subscribe channel ini. Oke, nanti kapan-kapan ada giveaway, insya Allah. Ya giveaway. Wadaw. Oke lah, siap.